Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Kurniawati. Saya dari kelas 11 RPL 1. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi dakwah tentang bahaya penyakit lisan. Wahai kaum muslimin dan kaum muslimah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit ini akan memberikan rasa derita dan juga kesedihan baginya. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang ditimpanya malah merasakan kebahagiaan dan juga kesenangan. Penyakit ini adalah penyakit lisan. Wahai kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman modern, ketajaman lisan juga kadang mewujud dalam aktivitas di media sosial, melalui status-status yang ditulis atau melalui aplikasi-aplikasi lain yang kita punya. Sudah semestinya sebagai umat Islam membuat status di media sosial yang tidak menyinggung orang lain. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tiada suatu ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Al-Quran Surat Qaf ayat 18. Akan tetapi, yang sangat menyedihkan dari kebanyakan manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu seperti berdusta, menggunjing, mengfitnah, dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah SAW telah memerintahkan pada kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat." Hadis riwayat Muslim. Mengenai penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah SAW tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisannya dalam maksiat, baik itu di dunia, di kuburan, atau di akhirat kelak. Jadi, inilah contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata, "Ya man saroman amana bil lisanihi walam yu'mu biqalbihi." Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslim. Fa innahu man yattabi'u auratal muslimin yattabi'u illaha'u auratahu. Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslim, maka Allah akan mencari aib-aibnya pula. Wa man yattabi'illa auratahu yafdahu in kana fi baitihi. Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka Allah akan bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa di rumah. Mungkin sebagian dari kita beranggapan kalau kita diam di rumah, maka Allah tidak akan mengetahui keburukan kita. Namun jangan salah, karena ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala hal. Maka, jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian, tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya,
Sebagaimana ketika Rasulullah SAW sedang berjalan melewati dua buah kuburan. Rasulullah berkata, "Wa innahuma la yu'azzabani." Sesungguhnya dua orang sedang disiksa. "Wa ma yu'azzabani fil kabir." Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. "Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul." Adapun salah satunya, dia tidak bersuci setelah buang air. "Wa ammal akharu fakana yamsibin lamima." Adapun yang satunya, ketika hidupnya, ia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai di situ saja. Di akhirat kelak, masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis, "Wahal yakubun nasu finnari ala wujuhihim illa hasdoidu wal sinatihim." Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak, melainkan karena sebab hasil dari ucapan dari mulut mereka. Maka, setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan pada orang yang memiliki penyakit lisan, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang menjaga lisannya mampu menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang buruk. Maka Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasannya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah SAW juga bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna minal bisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah seorang muslim yang selamat dari kejahatan tangannya. Begitu pula apabila ketika kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah SAW telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Man bih ma bainal hiyai hiwama balinajrihi adman lahu jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya sebuah surga. Saudara muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhati-hatilah terhadap lisan, karena sebuah ucapan lisan bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Apabila kita tidak mengetahui sebuah perkara dengan pasti, sebaiknya kita diam saja, dan janganlah kita mengucapkan perkataan yang menyakiti orang lain, sekalipun itu hanya candaan. Sebab di akhirat kelak, segala apa yang kita ucapkan dengan lisan pasti akan dimintai sebuah pertanggungjawaban. Kalau kita ingin berbicara dengan benar, maka pastikan bahwa pembicaraan ini bersih dari bohong dan bersih dari dusta. Kata-kata ini harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan jangan pernah mau berkata apapun yang kita sendiri tidak yakin dengan kebenarannya. Jangan berusaha berkata-kata semata-mata agar orang lain terkesima, terpesona, suka, dan karena semuanya itu tidak akan menolong kita. Perkataan kita, yakin dengan seyakin-yakinnya, haruslah dapat dipertanggungjawabkan. Di ujung pembahasan tentang pentingnya menjaga lisan dan pembahasan tentang bahaya penyakit lisan, mari kita selalu menjaga diri dari ucapan yang tidak bermanfaat seperti ghibah, menceritakan keburukan orang lain maupun berbohong dan memfitnah. Banyak berbicara yang tidak bermanfaat membuat hati kita menjadi keras. Jika kita tidak mampu untuk menjaga semua itu, maka lebih baik kita diam. Dan diam merupakan pilihan paling bijak dan menyelamatkan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak sedikit persahabatan menjadi retak hanya karena perkataan yang menyinggung perasaan. Banyak pertemanan yang berujung pertengkaran dan permusuhan dikarenakan ucapan yang salah keluar dari lisan. Oleh karena itu, jika kita tidak mampu berkata baik,
maka diam adalah jalan yang paling bijak. Sekian materi dakwah dari saya. Semoga materi ini dapat diterapkan di kehidupan yang nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.